Selamat pagi anak-anak. Bapak akan memberitahukan bahwa pada saat ini bersama kita hadir Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Baiknya kita akan mendengarkan beberapa peneguhan dari Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Baik, terima kasih untuk Pak Ronald. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi anak-anak hebat. Baik, terima kasih kepada Ibu Sen yang sudah membuka pembelajaran kita hari ini. Dari baik anak-anak, seperti yang sudah saya sampaikan di WA Group, bahwa pada hari ini kita mengikuti atau melaksanakan pembelajaran secara daring. Untuk itu, sebelum kita mulai, Bapak ingin bertanya, apa semuanya sehat-sehat saja? Puji Tuhan ya, Bapak selalu berharap supaya kalian dalam kondisi yang sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa. Untuk itu satu orang silakan untuk memimpin kita dalam doa. Theo, silakan. Terima kasih Pak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi saya akan memimpin doa secara Katolik. Marilah kita siapkan hati yang pantas untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Theo. Selanjutnya Bapak akan mengecek kelengkapan kalian, kehadiran kalian, mulai dari masker, lalu kerapian berpakaian. Walaupun kita belajar secara daring, tetapi tetap kerapian itu harus tetap kita jaga ya. Bagaimana semuanya menggunakan masker? Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian pada pembelajaran kita hari ini. Sebelum Bapak menyampaikan materi kita hari ini, Bapak ingin mencoba untuk membuka kembali terhadap materi yang sudah Bapak sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Oke, masih ada yang ingat materi apa yang Bapak sampaikan pada pertemuan sebelumnya? Siap, masih ingat Pak, materi tentang hak dan kewajiban. Kalau boleh Bapak tahu, materi yang Bapak sampaikan itu tentang apa? Silakan satu orang. Ya. Tidak hak dan kewajiban. Arti hak dan kewajiban asasi merupakan sesuatu yang dimiliki dan wajib dilakukan. Oke, luar biasa Theo. Apa yang sudah kamu sampaikan tadi, apa yang sudah kamu jawab tadi itu betul. Baik, selanjutnya Bapak akan menampilkan beberapa gambar terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara di dalam sila-sila Pancasila. Ini adalah gambar-gambar terkait dengan sila-sila Pancasila terhadap hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Bapak ingin tanya, gambar yang pertama ini kaitannya dengan sila keberapa? Sila pertama, Pak. Nah, selanjutnya akan menyampaikan peta konsep berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu yang pertama, silakan bantu saya untuk membaca bagian 1.1. Nilai-nilai keadilan dan mengatasi pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban warga negara sebagai pengalaman ajaran agama yang dianutnya. Nah, ada pembelajaran kita hari ini itu yang pertama, melalui ceramah disertai tanya jawab, peserta didik mampu menghayati nilai keadilan dalam mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara sebagai pengamalan ajaran agama yang dianut dengan benar. Nah, selanjutnya Bapak akan menyampaikan materi, yaitu kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Subpokok bahasannya yaitu substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Namun sebelum Bapak menyampaikan materi ini, Bapak akan menayangkan sebuah video terkait dengan kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang pernah terjadi di Indonesia. Momentum menuntaskan pelanggaran HAM. Kamis 2 hari lalu, Presiden Joko Widodo mengundang peserta aksi Kamisan ke istana. Itu merupakan kali pertama sejak aksi itu mulai digelar di seberang Istana Kepresidenan pada Januari 2007. Lalu, nah dari tayangan video tersebut, coba kalian yang pertama adalah mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia pada masa lalu. Silakan Theo yang present duluan, silakan. Terima kasih Pak. Jadi setelah saya menyimak baik tentang videonya, jadi di deretan kasus pelanggaran HAM pada masa kasus Basior pada tahun 2001, Wamena pada tahun 2003, tragedi Semarang. Baik, kita masuk ke pendalaman materi, yaitu substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Berarti materi yang kita pelajari adalah hak dan kewajiban warga negara. Kaitannya adalah bagaimana substansi hak dan kewajiban warga negara itu di dalam Pancasila. Nah, selanjutnya pengertian hak asasi manusia adalah seperti yang kalian jelaskan di awal tadi, seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi. Oke. Selanjutnya nanti Bapak akan membentuk kalian ke dalam 5 kelompok diskusi, ya. Bapak akan membentuk kalian ke dalam 5 kelompok diskusi. Di situ nanti kalian akan mendiskusikan sesuai dengan peran kalian di dalam LKPD yang akan Bapak. Nanti kalian keluar dari room utama ini dan bergabung ke dalam room kelompok kalian masing-masing, ya. Ya, silakan nanti kalian mengklik link yang akan Bapak bagikan sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Oke, ini ada Bapak sudah kirim linknya. Kelompok 5 bagaimana diskusinya sesuai dengan LKPD yang sudah Bapak bagikan di grup, sudah bisa berjalan? Kelompok 5 sudah bisa berjalan diskusinya? Kelompok 1 bagaimana diskusinya? Halo, Alena Mel. Sudah Pak. Sudah Pak. Luar biasa kalau kalian sudah bisa menyelesaikan. Berarti kalau kalian sudah selesai, silakan kalian merapikan materi yang kalian diskusikan, karena nanti akan dipresentasikan bersama dengan teman-teman di kelompok lain melalui room utama tadi. Kalau misalnya kalian sudah selesai, silakan keluar dari room kelompok dan bergabung kembali di room utama yang Bapak sudah bagikan pada awal pembelajaran kita tadi. Baik, selamat siang anak-anak. Tadi kalian sudah melaksanakan diskusi di dalam kelompok kalian masing-masing. Bapak melihatnya kalian begitu antusias, begitu aktif. Secara keseluruhan Bapak memantau tadi di room kalian masing-masing bahwa kalian bisa mengikutinya dengan baik, dengan aktif. Sehingga selanjutnya silakan dari masing-masing kelompok sekarang mempresentasikan hasil diskusinya bersama teman-teman kelompok lain, dan kelompok lain menanggapi hasil dari presentasi yang dilakukan oleh kelompok yang sedang presentasi. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami.
Jadi di kelompok kami ingin mendiskusikan tentang sila pertama pada Pancasila. Jenis-jenis nilai dasar hak dan kewajiban warga negara. 1. Hak warga negara menjadi hak warga negara agar bebas memeluk agama sesuai kepercayaan dan juga melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu saja materi yang kami paparkan. Pertanyaannya, tulislah contoh sikap dan tindakan yang baik yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Sikap yang perlu dikembangkan. Terima kasih untuk kelompok 1 yang tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi di dalam kelompoknya. Dan luar biasa kalian bisa menjawabnya dengan baik dan juga bisa mempertanggungjawabkannya atas pertanyaan dari teman kalian tadi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada pemateri saya persilakan. Ya, luar biasa kelompok 5 tadi sudah mempresentasikan hasil diskusinya bersama kelompoknya dan juga mereka mampu untuk mempertanggungjawabkan diskusi yang mereka sudah sampaikan. Baik anak-anak, terima kasih untuk semuanya dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5 bahwa apa yang sudah kalian diskusikan, apa yang sudah kalian sampaikan tadi di dalam presentasi kalian, memang itulah yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu bagaimana kita melaksanakan atau menerapkan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, baik itu di dalam nilai dasar Pancasila maupun di dalam nilai instrumen dan juga nilai praktis Pancasila. Jadi luar biasa sekali apa yang sudah kalian sampaikan tadi, baik itu hak mulai dari nilai dasar Pancasila, nilai instrumen maupun di dalam nilai praktis Pancasila. Kalian mampu menjawabnya dengan baik dan Bapak sangat-sangat memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk kalian. Selanjutnya, karena kita sudah berada di ujung pertemuan kita hari ini, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, coba kalian menyimpulkan dari materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan, silakan satu orang. Jadi simpulannya adalah kami dapat mengetahui norma serta apa yang kami hak dan kewajiban yang harus lakukan. Jadi kami karena negara sudah menetapkan hak dan kewajiban. Terima kasih. Ya, luar biasa, Theo, kamu sudah bisa menyimpulkan bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban itu bisa diterapkan dalam kehidupan kita sebagai warga negara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, apa manfaat dari pembelajaran yang kalian sudah pelajari hari ini? Oke, silakan Theo. Oke, terima kasih Pak. Jadi materi yang kita perlu dari mengetahui macam-macam hak norma berita adalah itu akan menjadi pedoman dalam hidup kita. Artinya dapat menerapkan dalam kehidupan setiap hari dan menjaga sikap kita kepada sesama serta masyarakat. Bapak ingin menanyakan kepada kalian sepanjang pembelajaran kita pada hari ini, mungkin ada kesulitan yang kalian alami atau mungkin ada materi yang dianggap sulit. Ya, Piani, memang secara umum kita tidak bisa memungkiri bahwa memang koneksi jaringan di daerah kita ini sangat buruk sekali. Tetapi bukan berarti mengurangi semangat kita untuk belajar ya nak ya. Ya, kalau memang sudah tidak ada lagi, kita sadari sekali lagi bahwa memang hambatan kita adalah pada persoalan jaringan ya. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan materi yang akan kalian pelajari pada pertemuan yang akan datang. Upaya penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di
Indonesia. Nah, dengan demikian anak-anak, sekali lagi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Selanjutnya nanti akan Bapak kirimkan evaluasi pembelajaran dalam bentuk 5 nomor soal pilihan ganda yang nanti akan Bapak kirimkan di dalam grup WA kalian, ya. Baik, dengan demikian kita akhiri pertemuan kita hari ini atau pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum kita akhiri satu orang kembali membimbing kita dalam doa. Dalam nama Bapa. Ya, terima kasih Armin, kamu sudah menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa yang begitu indah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita di hari-hari yang akan datang. Dengan demikian kita akhiri, sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Selamat siang.